Oke, yang cowok nih, ganti yang cowok dulu. Shalom semuanya. Shalom. Oke, gantian yang cewek nih. Shalom semuanya. Oke, Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bah, gue kurang semangat lagi nih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, oke. Ini gimana toh teman-teman? Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oke teman-teman, nanti kalau aku tanyain bagaimana kabarnya, kalian jawabnya Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mana dong tepuk tangannya? Oke, luar biasa. Semangatnya pada malam hari ini luar biasa banget ya. Puji Esther, Tuhan pastinya. Indri. Puji Tuhan hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan ulang tahun Hero Shoot yang keberapa nih, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu? Yang keberapa nih? Yang ke-9, oke bener banget. Nah pastinya ulang tahun ada temanya ya Esther ya? Ada yang tahu nggak tema? Ada yang tahu nggak malam temanya hari di itu malam apa? hari ini apa? Kita tanyain satu-satu aja nggak sih Oke, Indri? kita tunggu dulu nggak sih? Siapa ya enaknya? Yang mana Indri enaknya? Yang mana ya? Oke, yang kecil-kecil dulu nggak sih? Bibit-bibit unggul nih. Iya betul banget. Oke, hai Alena. Hai. Namanya siapa? Elena? Wah. Teman-teman di sini semua nih, ada yang tahu nggak temanya pada malam hari ini apa? Apa? Bisa dibaca nggak? Apa? Maju dong. Berdiri aja, berdiri. Ayo berdiri. Gabriela berdiri, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo berdiri, nggak berdiri. Ayo semangat, ini kita harus antusias banget nih malam hari ini. Ayo coba berdiri. Nggak apa-apa. Ayo Gabriela. Oke, bener banget. Jadi temanya ini apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Dia tuh ngomong apa? Nggak ada. Gak ada yang denger ya? Oke. Kita Jadi- memperjelas ya teman-teman. Oke, jadi temanya Refined To lead. Ada yang tahu Ada yang nggak? tahu nggak nih artinya apa nih? Artinya apa? Ya ada yang betul tadi banget. ada yang jawab. Oke. Apa jawabannya? Oh, nggak tahu. Kamu Ada udah yang tadi menjawab yang loh. jawab Murni tuh tadi siapa tuh? Ada yang bilang Murni tuh tadi siapa? Oke, pada yang nggak tahu ya nih Esther Kita ya? memperjelas, kalau Kita nggak ada yang memperjelas tahu lagi kita aja. akan mengasih jawabannya ke teman-teman semuanya. Oke, jadi artinya dimurnikan untuk memimpin. Beri tepuk Oke, tangan bagi berikan Tuhan. pujian bagi nama Tuhan. Luar biasa. Oke teman-teman, malam ini bakal jadi malam yang sangat spesial, malam yang seru buat kita semua dan kita akan membuat banyak momen di sini. Yang apa Indri? Yang pastinya semangat banget dong Esther. Betul. Yang semangat angkat tangan teman-teman. Yang semangat bisa lambaikan tangannya dong. Puji Tuhan. Semuanya pada semangat banget nih. Oke, yang baru datang, selamat datang di perayaan ulang tahun Hero Shoot yang ke-9 tahun. Jadi gini, kita kan udah ada di sini. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nama kita siapa? Ada yang belum kenal kita? Ada yang belum kenal kita mungkin? Aduh, kok agak ada suaranya ya Esther ya? Kayaknya belum, Semangat Indri. gak nih? Semangat, oke, kenal nama kita gak nih? Oke, siapa yang tahu nih namanya? Yang ini siapa yang ini? Mbak Indri, oke bener banget. Yang ini. Oke, Oh, puji puji Tuhan Tuhan. semuanya pada tahu. Oke, kayaknya yang sebelah sini aja yang kenal Esther. Kita Oke, perkenalin kita dulu perkenalan guys, dulu. Indri. Oke, saya Indri dan rekan saya Esther. yang akan memandu acara pada malam hari ini. Berikan tepuk tangannya dong. Luar biasa. Dan pastinya teman-teman jangan lupa ikutin acara kita dari awal sampai akhir. Karena Betul kita bakal banget. membuat banyak momen seru. Oke? Oke, pada siap untuk memulai acara pada malam hari ini teman-teman? Kurang Siap? semangat? Siap? Siap? Oke, Puji puji Tuhan. Tuhan. Oke, sebelum kita memulai pada acara pada malam hari ini,
Yuk boleh saling sapa dulu, katakan ke kanan, kiri, depan, belakang. Boleh deh kalau mau Keluar dari keluar dari bangku bangku, kalian. boleh banget katakan. Selamat ulang tahun Heroes Youth yang ke-9. 10 orang ya teman-teman, 10 orang. Harus saling kenal, pokoknya keluar dari bangku berdiri. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Heroes Heroes Youth yang ke-9. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Keren banget semuanya pada antusias banget. Seru banget nih pastinya nanti malam hari ini. Udah ketebak nih. Pastinya seru banget malam Pastinya hari ini. banget ya Indri. Dan sekarang teman-teman, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari ketua dan doa pembuka. Oke, kepada Petra kami persilakan. Berikan aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Yeay. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Kurang keras nih. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Sudah tahu namaku belum? Sudah, siapa? Oke, mungkin dari kalian belum ada yang belum mengenal namaku ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Efraim Petra Banda, yang biasa dipanggil Petra, dan saya pelajar kelas 9 SMP. Dan saya di sini menjabat sebagai ketua Heroes Youth. Terima kasih. Yang pertama-tama, mari kita puji syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kondisi yang baik, sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini untuk merayakan ulang tahun Heroes kita yang ke-9 tahun. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang terhormat, pastor kita, Ko Dedi, dan yang saya hormati, Bapak Cornelius Sabat yang nanti akan mengisi acara nanti. Dan yang saya hormati juga teman-teman yang sudah datang di tempat ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah datang di tempat ini untuk merayakan ulang tahun Heroes kita yang ke-9. Dan saya di sini mengucapkan banyak terima kasih buat seluruh partner saya, seluruh panitia yang sudah mengadakan acara yang sehebat ini. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman saya yang di luar mimbar. Terima kasih ya guys. Saya nggak tahu kalau nggak ada teman-teman saya mau jadi apa ya ini. Di tahun kali ini kita mendapatkan tema yaitu Refined to Lead, yang artinya apa tadi? Dimurnikan untuk memimpin. Jadi perlu kita sadari bahwa di kesempatan kita yang kedepannya pasti kita akan dipilih menjadi pemimpin. Namun perlu kita sadari teman-teman bahwa pasti ada proses dan jalan yang mungkin nggak sesuai harapan kita. Mungkin di situ ada kepahitan, ada air mata, ada kesedihan. Tapi harus kita sadari juga bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di samping kita dan selalu menolong di setiap jalan kita ya teman-teman semuanya. Mungkin segitu saja dari saya, dan sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita masuk hadirat Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang Kau beri Tuhan Yesus. Kami dapat berkumpul di sini Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama Tuhan untuk merayakan ulang tahun Heroes kita yang ke-9 tahun Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa 9 tahun ini bukanlah jalan yang mudah Tuhan Yesus, tapi kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai Heroes kita Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau, Roh Kudus-Mu hadir di sini Tuhan Yesus untuk memberkati acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Akhir kata dari saya, selamat 9 tahun menikmati lalu acara kami ya teman-teman. Terima kasih. dimulai dengan 9 tahun lalu, Heroes Youth dimulai dengan iman dan hati yang harapan Tuhan dan hati yang rindu Tuhan. Dan sampai hari ini, Tuhan masih setia menjaga setiap perjalanan Di kita. tempat ini kita bukan cuma bertumbuh sebagai remaja menjadi pribadi yang lebih kuat,
lebih dewasa, dan lebih dekat dengan Tuhan. Setiap tawa, doa, pelayanan, bahkan air mata, semuanya jadi bagian dari cerita kita. Mungkin banyak orang yang datang dan pergi, tapi setiap kenangan, setiap pelukan, dan setiap momen bersama di Heroes Youth akan selalu tinggal di hati. Terima kasih untuk setiap orang yang pernah melayani, mendukung, dan bertahan sampai hari ini. Karena Hero Shoot ada bukan hanya karena sebuah acara, tapi karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita. 9 tahun bukan akhir perjalanan. Ini adalah awal untuk cerita-cerita baru, iman yang lebih kuat, dan langkah yang lebih besar bersama Tuhan. Happy anniversary Heroes Youth yang ke-9 tahun. Tetap menjadi terang, tetap menjadi rumah, dan tetap menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Heroes semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Bersemi
kita yang berada di tempat ini akan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Mari teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ku tak melihat
Iman yang aku pegang padamu
Dia ternama Tuhan. This is my songs, my Savior God today. Oh, great to sama-sama kita angkat tangan kita dan kita nyanyikan. This is my songs, my Savior God today. Jesus, how great to Kami bersyukur buat kesempatan yang baik. Sampaikan isi hatimu untuk generasi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat ulang tahun yang ke-9. Shalom Kicomania. Oh. Haleluya. Nah, saya dipikir burung kali ya. Alright, hari ini thank you banget. Usia yang ke-9 saya bisa melayani. Oke, PPT saya hari ini ditampilkan. Tema kita hari ini adalah Refine It to Lead. Yuk kita baca ayatnya, kita mulai dari sekarang, suara keras 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu,
akan kuselamatkan kamu. Terus 1, 2, 3. Terus orang-orang yang lain itu haruslah pulang. Terus masing-masing ke tempat apa? Kediamannya. Teman-teman, ini tema yang menarik buat kita. Kita mau belajar sesuatu dalam hidup ini bukan soal jumlah. Katakan bukan soal jumlah. Hidup itu bukan banyak-banyakan, teman-teman. Hidup itu bukan soal jumlahnya. Tapi lihat baik-baik, Gideon adalah generasi yang paling kecil. Dia anak muda yang minder. Dia ditemukan sedang ada dalam pengirikan anggur. Dia orang yang tidak pede. Berapa orang yang diantara kita yang tidak pede hidup ini? Aku ini dari keluarga miskin. Aku ini gak punya latar belakang bagus. Ekonomi keluargaku berantakan. Orang tuaku divorce. Aku gak tahu orang tuaku ada di mana. Semua orang selalu berpikir kalau mau sukses everything is okay. Enggak, Pak. Enggak, teman-teman. Hidup ini bukan soal jumlah. Dari 32.000 tinggal berapa, teman-teman? 10.000. Ada screening yang panjang. Yuk baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak. Siapa yang ngomong itu? Tuhan kan? Terlalu banyak. Terus rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Median ke dalam tangan mereka. Lebih keras seperti suara pendukung Manchester United. 1, 2, 3. Sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Kenapa MU? Karena tahun ini masuk Liga Champion, sukacita sekali. Sudah seperti juara champion baru masuk ya. Terus 1, 2, 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, katakan takut dan gentar. Biarlah ia apa? Pulang. Tuhan gak suka dengan yang namanya pengecut. Haleluya. Siapa yang takut sama kecoa? Siapa yang takut kalau lewat kuburan? Amit ya mbah. Coba bayangkan kalau kamu ngomong amit ya mbah. Tiba-tiba mbah dari dalam. Yole hati-hati. Mate gon saudara ya. Terus lalu pulanglah 22.000 orang itu dari rakyat itu. Dan tinggallah. Apa teman-teman? Masih terlalu banyak? Katakan masih. Ya, Tuhan kasih lagi screening. Bukan soal jumlah. Dari 10.000 ke 300. Banyak sekali teman-teman. Ayo yang merah aja. 1, 2, 3. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut dan minum. Ini menandakan Tuhan itu memilih setiap kita. Generasi yang berjaga-jaga dan waspada. Yang lain, yang jumlahnya lebih banyak. Dia minum. Dia tidak berjaga-jaga dan waspada. Kalau ada musuh, habis. Sisanya tinggal 300. Apa yang bisa kita pelajari teman-teman? Yang pertama, yuk baca 1, 2, 3. Dimurnikan, dijadikan berkualitas. Katakan dijadikan berkualitas. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, apa? Imamat Rajani. Itu lagu lama sekali sebelum kalian lahir. Bahkan sebelum kalian direncanakan lagu ini udah ada ya. Nah, lihat baik-baik. Dikatakan tetapi saudara tidak seperti itu. Sebab saudara telah dipilih oleh Allah sendiri sebagai imam raja itu suci serta murni. Dan milik Allah sendiri supaya saudara dapat memperhatikan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Tuhan kalau memilih kita itu pasti punya tujuan. Dia punya destiny, setiap kita dipilih Tuhan. Tujuannya apa? Saudara dijadikan sesuatu yang lebih berharga. Haleluya.
Saudara dijadikan menjadi sesuatu yang lebih berkualitas. Dulu saudara adalah sampah masyarakat. Hari ini Tuhan ubah menjadi pupuk masyarakat. Ya kan? Iya. Karena itu kita ini harus menjadi anak-anak yang ngerti. Makanya Paulus pernah ngomong begini 1 Korintus pasal 5 ayat 17 bahasa Indonesia sehari-hari. Ayo baca lebih keras 1, 2, 3 go. Orang yang mau sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Terus yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi. Oleh sebab itu Tuhan ngajari kita untuk fokus kepada hari ini dan masa depan. Kita tidak boleh fokus ke masa lalu. Apalagi dipikir mantan, gak usah dipikir. Haleluya yang punya mantan. Ya, mantan buanglah pada temannya. Ya kan? Hari ini Tuhan ajari kita, orang yang menjadi manusia baru sama sekali ketika saudara bersatu dengan Tuhan, saudara dijadikan anak muda yang berkualitas. Coba toleh kanan kirinya, yakin gak dia orang berkualitas? Gak apa-apa sekalipun dia ompong, dia tetap kualitas. Haleluya. Iya, teman-teman, sesuatu yang berkualitas itu mahal harganya. Saudara pernah ke pasar? Kalau ke Solo itu ada namanya apa? Pasar Gede, Pasar Klewer. Kalau di Yogyakarta ada Malioboro. Saudara tahu sesuatu yang tidak berkualitas itu? Batik 100.000 5. Ya kan? Waktu saudara ada acara bersama teman-teman, saudara pakai batik, saudara bingung. Dia juga pakai batik yang sama. Loh, gambarnya MU juga ini. Udah tahu harganya. Biarkanlah Tegar tetap Tegar. Dia masih peringkat 3, gak boleh sombong ya Tegar ya. Saya sering WA-WA-an Tegar ya. Karena saya pendukung Manchester City. Ya kan, dia pendukung Manchester United ya kan. Nah, jadi dia selalu peringkat 3 sekarang ya. Pernah nggak kalian ke satu acara gitu, ketemu temen batiknya sama? Gimana perasaanmu Ferguson? Waduh, ini benang raja ini kayaknya nih. Ya 45 ini harganya. Udah kayak gitu, ketemu Aryawan, kingnya tanda tangan gratis nih kayaknya. Ya kan? Nah, kenapa? Karena itu diproduk secara massal. Saya sering pelayanan di Pekalongan. Saya diajak gembala Pekalongan, Pastor Cornel mau cari batik? Boleh. Tapi saya enggak mau yang di pasar. Saya mau yang di toko-toko yang resmi. Nah, yang di toko itu teman-teman, itu batiknya cuman limited edition. Tahu? Tahu harga batik limited edition? 45.000. Ditoel sama penjualnya. Itu harganya mahal sekali, ngerti? Kalau yang limited edition, paling yang dibikin beberapa saja mahal. Tapi yang dibikin massal itu murah meriah dan mudah luntur, percayalah. Dan waktu kalian ketemu acara dengan teman-temanmu, kok semua rata-rata batiknya podo. Dan waktu dibuka, made in benang raja. Kenapa? Karena diproduk secara massal. Tapi barang yang berkualitas tidak diproduk secara massal. Saya turun dari luar negeri, turun ke Singapura. Saya waktu itu ke Israel, turun ke Singapura. Dibawa ke lorong. Tulisannya Hermes. Masuk situ, saya keluar lagi. Kenapa saya keluar lagi? Sudah enggak tahan dengan lihat harganya. Kenapa? Karena itu barang yang limited edition. Sampai saya pelayanan di Singapura, dia bilang gini gembalanya, Pastor Cornel, tahu enggak membedakan barang asli dan palsu merek terkenal? Zara lah, Hermes lah, tahu enggak? Wah, saya enggak tahu. Kalau dari jarak tahu enggak gembalanya gitu? Enggak ngerti. Pastor saya bilang, nih saya kasih tahu.
ini kan gerimis. Wah, waktu itu Singapura gerimis. Gerimis sudah. Saya lagi nongkrong di sebuah cafe shop lah. Nah, pastor, kalau yang punya tas itu asli. Kenapa asli? Lihat cara membawanya. Waktu hujan, tasnya dikerukupi, saudara. Nah, dikerukupi, itu asli. Nah, pastor, itu KW. Kalau enggak itu palsu. Kenapa? Waktu hujan gerimis, tasnya di atas. Ngerti maksudnya? Jadi kita ini dibuat berkualitas. Saudara, yang cewek-cewek, suka enggak gambar yang ini? Hah? Suka enggak ini? Ulat. Lucunya ya ulat itu. Ada yang mau koleksi ulat? Di rumah ada ulat, ih gemes deh. Ada, iku wong rodok gendeng. Tapi lihat kalau udah jadi kupu-kupu. Ya kan? Kupu-kupu yang lucu, ya kan? Sampai ada lagunya, sampai cewek-cewek pakai baju ada kupu-kupunya, bener gak? Nggak ada ceritanya perpisahan sekolah pakai jersey, pakai pakaian ulat. Yang pasti saudara bangga ketika titik sudah jadi kupu-kupu dan kita berani pegang. Berani kalau masih jadi ulat? Ada yang berani? Kalau saudara berani, memang saudara adalah punya cita-cita pawang ulat. Tapi lihat, waktu dia berubah, makanya hidup itu harus berubah. Katakan berubah. Berubah atau punah. Tahu saudara binatang khas Australia? Siapa? Coba lihat wajah kanan kirinya. Ngomong kanguru. Ya kan? Loh, saya kan cuman disuruh ngomong kanguru, bukan kamu kanguru, bukan. Tahu saudara kenapa binatang kanguru nyaris punah hari ini? Binatang kanguru adalah binatang yang tidak mau berubah. Binatang kanguru menghidupi lagunya Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, tidur langsung mati. Nah, jadi kalau hidupmu itu bangun tidur, scroll TikTok, makan, tidur lagi, bangun, scroll TikTok, sebentar lagi kamu akan punah. Tahu nggak, scroll TikTok nggak akan pernah habis kecuali kuotamu habis. Ya, ada yang suka scroll TikTok lambaikan tangan ke bawah, sampai subuh gitu. Nah teman-teman, saya kasih tahu, banyak orang di dunia ini pengen mengubah, tapi yang diubah adalah hal-hal yang di luar, bukan yang di dalam. Tahu siapa dia? Wah, dia adalah seorang transgender dari Thailand. Namanya Nong Poi, katakan Nong Poi. Wah, kamu yang laki-laki kalau liburan ke Thailand jangan mudah tergiur kalau ada wanita cantik. Halo? Karena Nong Poi ini namanya adalah Trecada Petatarat. Ya kan, lihat lahir 5 Oktober 86, seorang aktris dan model man asal Thailand. Karena merasa benci dengan organ kelamin laki-lakinya, ia mengoperasi ulang semuanya pada usia 19 tahun. Dia menjuarai kontes Miss Tiffany Universe 2004 dan Miss International Queen 2004. Luweh ayu saka wong wedok. Tak buktikan. Luweh ayu toh? Ayu enggak kira-kira? Kamu nek ketemu iki bisa jatuh cinta enggak, Bro? Walah munafik kamu. Wah. Lah kalau saiki ngerti karena dia bekas laki-laki loh. Lah nek enggak, kita ini ngomong gini. Ya coba bayangin nih. Hari ini Nong Poi datang ke GUP gitu. Waduh, itu Riko langsung.
Dia melupakan yang di Caruban. Wah, ada loh, enggak. Itu Tegar langsung sikut-sikutan karo Riko itu. Aku sih. Setelah Nongpoe datanglah. Siapa dia? Lucinta Luna. Coba bayangkan kalau Lucinta Luna itu datang ke sini juga. Waduh, ikut Tegar mungkin. Tuhan, ini jodohku. Tapi tahu nggak? Itu dulu kecilnya bro, sis. Kecilnya. Loh, kenapa orang itu hanya fokus perubahan luar? Lihat ya, biaya operasi. Mau operasi? Mau lebih cantik? Gampang men. Saya searching, saya cari. Operasi hidung Korea, 40 yuto men. Ayo yang pesek-pesek mau mancung, gampang. Operasi plastik, ono merke Indomaret. Itu yang paling murah mungkin ya. Ya. Kalau lihat 60 juta di Indonesia, terutama di Jakarta 9 juta, luwih murah di Indonesia. Tapi lihat yang di pinggir-pinggir jalan itu pengamen-pengamen sela ijo mas, wer, itu wis meletot-meletot ra jelas. Ya. Lihat lagi, operasi kelopak mata di Korea 15 sampai 37 juta, di Indonesia 7 yuto sampai 30 juta. Makanya dia bilang gini, enggak dijamin ya Pak kalau di negeri sendiri ya Pak ya. Ya. Operasi pipi. Wah, kalau mau gemoy, lihat 30 yuto. Di Jakarta 12 yuto, ya kan? Operasi dagu. Wah, dagumu mau panjang, kepanjangan mau dipendekin 50 yuto. Di Indonesia 15 sampai 24 ya. Operasi anti penuaan sing rodok keriput-keriput arek kok tarik ono Pak. Ya kan? Bisa. Makanya kalau lihat orang jangan lihat pipinya, lihat lehernya. Waduh, saya ketemu orang putih. Ini wireng Saudara. Belum mbok kowe iki nek operasi atau wedaan kuwi mbok mikir ngene lho ya. Kene putih Pak. Wah, kene ireng maaf ya. Ono sing kene kenceng Pak. Kene wis kereput. Lihat Titik Puspa. Kenceng enggak? Ya kan? Umurnya piro kayak? Hampir 80. Kenceng Pak. Tapi enggak bisa dibohongin kene Pak. Ya. Nah, lihat lagi. Operasi payudara, maaf ya. Ini mau pakai bahasa apa lagi enggak bisa kan? 120 yuto men. Wah, makin mahal Pak. Sampai 140. Di Indonesia 40 yuto sampai 50 yuto. Enggak dijamin juga itu ya. Ya, operasi leher 3 juta sampai 50 di Indonesia, di Jakarta. Operasi apa nih? Alis. Wah. Kan? Alismu biar agak Jadi bisa bayangkan kalau semua ini ditotal, kamu harus mengeluarkan berapa? Makanya Tuhan tuh pikir gini loh. Berubahlah sesuai dengan pembaruan bodimu, bukan kan? Budimu. Kenapa budi bukan body? Karena mengubah body itu lebih gampang daripada mengubah si budi. But. Bener gak? Mengubah body gampang, lebih gampang. Keluarin duit, selesai Pak. Saudara overweight, gampang. Potong ususmu. Selesai Pak. Gilbert Lumoindong sekarang kurus Pak. Betul? Iya, kurus Pak. Kenapa? Gampang Pak, punya duit operasi. Ya, sedot lemak. Kenapa sih kita ini pelihara lemak? Padahal di kitab Imamat, lemak itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Makanya olahraga, men sehat. Haleluya, amin. Tadi saya sebelum kesini saya sudah lari dari rumahnya Kodedi, alun-alun ke tokonya Kodedi. Sebelum ke tokonya Kodedi, muter meneh. 30 menit. Ditawari makan Kodedi, kayak ikuetat saya enggak ulang tahun. Saya bilang, saya tolak karena gulanya tinggi. Sedap, ya kan? Biar Tuhan yang ditinggikan, kita enggak boleh tinggi-tinggi katanya dia. Ya, begitu. Ya kan? Saya tahu Pak, teman-teman ya. Lihat. Jadi, jangan kita ribut hanya dengan tatanan body. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
Karena body tidak ada hubungannya ke surga. Body itu harus sehat karena kita pengen melayani Tuhan lebih lama, itu aja. Ojo ngomong ini, aku ketemu wong gini, ora usah olahraga Pak, koncoku Pak, olahraga mati. Tak bales, koncoku nggak pernah olahraga, matine suwe, nok rumah sakit suwe. Pilih endi Pak? Nek saya milih mati sehat Pak, daripada ora mati-mati ning loro. Nah, pilih endi? Ayo, pilih endi cah nom-nom iki? Hah? Aku enggak milih ngendi Pak. Aku pilih diangkat Tuhan, hidup-hidup. Rapture. Nah, kowe nek rapture ojo abot-abot. Men malaikat itu ngangkate ojo kecer. Haleluya. Katakan asik. Katakan haleluya. Uhui. Ayo yang kedua baca. Dimurnikan untuk apa? Katakan tujuan. Tujuan kekristenanmu apa? Yuk baca 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas. Terus. Dan perak. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang teman-teman, kita ini dipilih, dimurnikan untuk sebuah tujuan. Oke, ini ada kursi. Saya pengen tunjukkan sebuah ilustrasi aja. Ini apa teman-teman? Ini kursi. Kira-kira si pembuat kursi, saya enggak tahu siapa yang membuat kursi. Enggak penting juga ya. Tapi yang paling penting adalah kira-kira apa sih tujuannya kursi dibuat? Apa kursi ini tujuannya dibuat? Tujuan kursi dibuat adalah untuk didudukin. Semahal apapun, desainnya sekeren apapun, tapi saudara beli kursi, terus ditulisi di depan ruang tamu saudara, kursi saudara beli, terus ada tulisan di atasnya, dilarang duduk. Kursi ini berguna enggak? Enggak berguna. Semurah apapun, sejelek apapun, desainnya mungkin enggak menarik, kursi ini saudara beli dan ada orang duduk di atasnya. Kalau kursi bisa ngomong, kalau kursi itu bisa ngomong, dia ngomong begini, aku sudah sampai tujuanku. Ngerti? Saudara pernah beli tiket di Traveloka? Mau naik kereta gitu atau naik pesawat? Saudara kalau mau beli tiket, yang pertama yang saudara ini adalah dari mana kamu berangkat. Dan yang terakhir adalah kemana mau pergi, tujuan. Saudara beli tiket, yang ditulis adalah keberangkatan saja, tujuannya enggak ditulis, bisa apply tiket? Enggak bisa. Atau saudara naik bus nih, naik bus, duduk, kondekturnya datang. Turun mana mas? Suka-suka saya Pak. Maksudnya turun mana mas? Ya terserah aku Pak. Iku kondekturnya gini, wong edan gue ini. Bener gak? Ya, karena apa? Gak ngerti tujuannya. Pernah kamu hidup gak punya tujuan? Pernah? Saya pernah. Saya starter motor saya, ditanya istri saya, nanti sayang, aku ya bingung ya harus ngendi. Pernah? Pernah wanita-wanita sama pacarmu ditanya, mau makan apa sayang? Terserah. Itu menu paling berbahaya. Di Wikipedia kata terserah menu itu enggak pernah ada. Dan menu itu bikin berantem, percayalah. Betul laki-laki? Betul bapak-bapak? Yang sudah nikah saya kasih tips. Kalau istrimu ngomong menu terserah gampang. Supaya saudara enggak berantem. Kalau saudara bawa mobil, turun ngomong sama istri. Kowe sing nyetir, aku di sampingmu. Aku manut. Kalau saudara naik motor, saudara turun, bojomu sing kon naik motor, terserah kowe lah. Arek nok ngendi aku manut, percayalah.
Gue sampai rumah dikunci rumah. Tiada maaf bagimu. Memang susah. Orang kalau nggak punya tujuan paling susah. Orang yang hidup paling malang itu bukan orang yang hidup di kota Malang, men. Tapi orang yang paling malang adalah orang yang nggak ngerti tujuannya kenapa hidup. Kamu hari ini bisa ke gereja ini kan karena dari rumah kamu sudah punya tujuan kan? Aku pengen kemana? GUP. Bener gak? Itu punya tujuan. Kamu sekolah, kalau ditanya cita-citamu, kamu cita-citanya apa bro? Itu bagian dari tujuan kan? Iya. Ada nggak yang nggak ngerti cita-citanya atau tujuannya? Kamu mau kuliah mana? Ya tahun lalu sih astronot pak. Tahun ini saya pemadam kebakaran. Oh tahun depan penguras laut pak. Itu cah cilik men. Orang yang nggak punya tujuan. Nah kita dimurnikan untuk apa? Katakan destiny. Katakan tujuan. Coba ngomong kanan kiri. Punya tujuan toh? Sebelahnya ngomong gini. Ojo takok tok. Kowe yo punya tujuan orang. Ya. Ayo yang terakhir. Katakan dimurnikan karena dicintai. Katakan dimurnikan karena dicintai. Ini pemain keyboard boleh maju. Bantu saya. Dimurnikan untuk dicintai. Katakan dimurnikan untuk dicintai. Yuk baca ayatnya 1, 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Terus firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Enak gak? Teman-teman. Dicintai itu paling enak. Siapa yang senang disayang orang tuanya? Lambaikan tangan. Semua ya? Ada yang gak senang dicintai orang tua? Setiap pulang gitu. Pak, maki-makilah saya pak. Ada? Anda perlu berobat kalau gitu. Ya, kalau papanya bilang gini, kamu lucu loh, I love you anak. Pak, bilang I hate you nak. Ada yang kayak gitu? Itu aneh. Karena Alkitab mencatat begini, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Kenapa kita dimurnikan? Karena Tuhan sayang. Katakan Tuhan sayang. Kamu disayang pacarmu aja seneng era karuan. Di WA ngomong gini, udah makan belum Cin? Biasanya kalau orang anak muda pacaran awal yang ditanya sudah makan belum? Cewek-cewek kalau cowokmu yang kampret tadi cuma nanyanya sudah makan belum ngomong gini, kamu pengen aku obesitas ya? Tiap hari yang ditanya udah makan belum? Coba sekali-kali yang kreatif gitu loh. Udah olahraga belum? Udah koprol belum? Gitu kan. Ya itu kan yang kreatif gitu kan. Ya kan. Ya. Katakan dimurnikan karena dicintai. Kita dicintai Tuhan. Haleluya. Bahkan sebelum kamu serius sama Tuhan, Tuhan sayang kamu. Halo? Tuhan cinta kamu. Dan kamu baca Alkitab gak menambah cintanya Tuhan gak? Sesat nih pendeta. Kamu baca Alkitab, kamu yang sayang sama Tuhan. Kamu gak baca Alkitab, Tuhan tetap sayang kok sama kamu. Kamu melayani, ya kan? Gak menambah dan mengurangi sayang Tuhan. Kamu gak melayani, Tuhan sayang sama kamu. Tapi waktu kamu melayani, kamu sayang Tuhan. Ngerti? Kamu sungguh-sungguh, gak sungguh-sungguh, Tuhan tetap sayang. Tapi waktu kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu yang sayang Tuhan. Ganti konsep itu. Kamu memberi, gak memberi, Tuhan tetap sayang. Haleluya. Tapi waktu kamu memberi, kamu makin sayang sama Tuhan. Halo anak muda, kamu jaga kekudusan. Itu kamu tandanya, kamu sayang Tuhan. Haleluya. Ini loh, dicintai. Waktu anak saya peluk, saya cium. Dia ngerasa, aku dicintai bapakku. Setiap kali perjalanan, dia selalu ngomongin, Dad,
I love you. Tadi dia WA, love you too dad, love you dad. Itu rasanya enak banget men. Anak saya senang. Setiap kali dia berangkat sekolah saya tumpangin tangan. Saya cium dia, love you nak. Oh dia sayang banget. Dia pulang sekolah, dia masuk rumah. Hello boy, are you okay? Nah, dia bilang, oke dad. Dia peluk saya. Enak banget. Kita disayang Sang Pencipta men. Yang punya segala. Waktu kamu disayang Tuhan. Ini loh lihat. Kamu dimurnikan itu karena kamu dicintai. Makanya teman-teman jaga, katakan pergaulan. Katakan pergaulan. Jaga pergaulanmu. Kamu ojo coba-coba. Ngomong gini, aku kan terang dunia. Aku cari pacar yang agak gelap sedikit. Kasih tahu ya. Kamu anak raja. Jangan cari jodoh yang bukan anak raja. Katakan asik. Sandal swallow tidak cocok dijodohin sama sandal kickers. Haleluya. Ya. Tuhan ngomong begini. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Setuju? Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jangan coba-coba. Pastor, di GUP susah pastor. Aku udah cari Matius, Markus, Lukas. Susah carinya. Ketemunya kok Mahmud deh pastor. Atau yang cowok-cowok. Aku selalu ditolak Elizabeth, Maria, Marta, Ruth. Yang terima aku adalah Siti Khotijah. Gimana pastor menurut pastor? Ya. Halo. Kamu jangan pura-pura dan tipu-tipu pemimpinmu ya. Karena kamu dicintai Tuhan. Kamu gak boleh sembarang obral cintamu kepada orang yang bukan cinta Tuhan. Setuju? Katakan yes. Ya? Iya. Jangan. Saya ketemu anak-anak youth kalau di gereja, beduh, kayaknya tuh malaikat aja gemeter kalau nyanyi. Jadi singer, pemain tamborin, pemain musik. Kunci deh bro. Dia nyanyi, angkat tangan. Wow, luar biasa. Dia angkat tangan jadi song leader. Ku mau, kunci deh bro. Kunci deh. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Wah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Wih, keren banget. Pulang pelayanan youth, sing jemput naik motor di luar. Ditanya youth pastornya, siapa itu? Ada kok. Siapa namanya? Oh, ya belum login sih kok. OTW, lambemu OTW. Tapi di gereja kalau nyanyi, kalau penyembahan nangis men. Malaikat ngredek. Tuhan kalau aku libur orang ini yang sip ya Tuhan ya. Yang gantiin saja saya. Tapi kalau udah keluar, udah beda yang jemput. Malaikat ganti-ganti yang nyanyi sekarang. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan. Itu kenyataannya. Itu di sana Jawa Tengah, sini nggak ada. Haleluya. Sini ditolak, mati satu, tumbuh geragas. Kowe iki Salomo po, mati satu tumbuh 1000. Lah wong uang saku wis njaluk bapakmu kok tumbuh 1000. Ya. Dimurnikan, katakan dicintai. Mau dicintai Tuhan? Oke, tepuk tangan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangkit beri sama-sama, ayo. Bangkit beri sama-sama. Saya mau tutup dengan sebuah kisah ini. Saya tulis di buku saya yang ke-30. 30 berapa buku saya ini ya. Teman-teman, ada seorang anak kecil suka sekali dengan anjing. Waktu dia suka dengan anjing,
Dia nabung. Waktu dia mulai nabung, dia punya uang. Dia datang ke pet shop. Waktu dia datang ke pet shop, dia tanya kepada penjual anjing, "Om, itu anjing harga berapa?" Omnya menjawab gini, "Oh, harga anjing di sini kisaran." Dia menjawab, "Ya taruh aja lah, satu anjing itu 2,5 juta." "Oh ya Om ya." Akhirnya si om penjual anjing itu bilang gini, "Shit, anjingnya keluar. 5 anjing keluar. Tapi ada satu anjing yang di belakang yang pincang. Anjing itu pincang." Dan omnya berkata begini, "Tapi yang itu murah kalau kamu mau." "Om, normalnya anjing berapa harganya?" 2,5. "Tapi kalau yang pincang tadi, kamu gak usah bayar. Ambil aja." Anak yang membeli ini, "Enggak mau Om, aku punya uang 2 juta. Kurangku 500, tak cicil, aku mau beli yang pincang itu Om." "Enggak usah, tak kasih aja, rawat aja anjing itu yang pincang." "Enggak mau Om, aku mau beli dengan harga yang normal seperti 4 anjing yang Om bilang harganya 2,5 juta. "Enggak usah, tak kasih, rawat aja." "Enggak Om, aku pengen yang pincang, tak bayar normal." "Enggak usah nak, kamu ambil, kamu bawa pulang, rawat itu." Om, tiba-tiba si anak bilang, "Om," dia angkat celananya. "Om, aku juga gak punya satu kaki. Aku juga pincang Om. Tapi aku juga gak mau. Aku dihargai murah. Aku mau beli anjing itu Om, dengan harga seperti anjing yang normal. Aku masih kurang 500.000. Aku mau celengin Om, nanti aku bayar." Omnya mulai netesin air mata. Diambil anjing itu, "Kamu bawa pulang. Kamu bayar penuh. Anjing ini punya bos yang cinta sama anjing." Teman-teman, waktu saya nulis kisah ini, saya berbesmili, saya bilang gini, kadang orang menaruh penghargaan untuk kita karena status kita, karena prestasimu. Orang naruh penghargaan ke kita karena engkau cantik, karena engkau pinter, karena engkau ganteng. Saya kasih tahu kabar baiknya. Tuhan menaruh cintanya kepada kamu. Dia tidak memandang siapa kamu. Orang memandang siapa kamu. Tapi Tuhan mencintai apa adanya kamu. Amin teman-teman. Mari tutup mata kita. Terima kasih Tuhan. Koralah masyata karalah masyata. Mari renungkan sejenak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Kau setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Mari dari awal naikkan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan
tetap sama di hidupku. Kau setia, kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Katakan sampai detik ini, ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Ayo katakan sampai detik ini, sampai. Katakan penyertaan, penyertaan sampai lamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Mari semuanya katakan sampai detik. Amin. Ya Tuhan, kamu sedang dimurnikan Tuhan untuk sebuah tujuan yang mulia. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharap. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tahu kami sedang dimurnikan Tuhan untuk kelak kami menjadi pemimpin. Kami bersyukur Tuhan. Lanjutkan pekerjaanmu untuk generasi di depan hamba-Mu dan di samping kanan kiri hamba-Mu ini. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang keren, tidak serupa dengan dunia ini. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, berprestasi, menghormati orang tua mereka, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di kemudian hari. Tuhan terus tolong mereka, lengkapi mereka. Kami percaya mereka akan bangkit seperti Daniel di akhir zaman Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai. Roh Kudus berbicara kepada mereka terus menerus. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.
semakin bertumbuh dalam Kristus, Semakin hebat, semakin keren, semakin sangar, semakin cute, semakin memberkati, semakin menjadi berkat. semakin sukses. Udah. Kami dari Heroes 6 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Heroes. Semoga Heroes semakin Menjadi berkat. luar biasa. Jaya, berkembang, kompak, tangguh, sehat, Kompak, berbuah, bertumbuh, berkembang, hebat. God bless you. Wop. Kami dari Heroes 5 mengucapkan selamat ulang tahun Heroes yang ke-9. Semoga Heroes semakin dipakai oleh Tuhan, Semakin jaya, tambah hodek, semakin maju, semakin justice, Semakin menjadi berkat. Semakin keren, semakin diberkati Tuhan. semakin puji Tuhan, pelayanannya maju, semakin luar biasa. semakin hebat. Happy 9th anniversary, Heroes Youth from GSJS. Heroes Youth, Heroes Youth, Heroes Youth 9th anniversary. 10th anniversary, anniversary. Let's go! Daniel. Yefta. Runga. Teo. Tania. Irfan. Jonathan. Wahyu. Joy. And our BKS, my Stegar. My Stegar. Woo! My Stegar. My Stegar. My Stegar. That's it from GSJS. Happy 9th anniversary. Here, hope you guys love Jesus more and grow with Him every day. Shalom teman-teman Heroes. Selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Heroes kita tercinta. Sesuai dengan tema kita tahun ini, Refine to Lead, kami berdoa agar setiap kalian terus mengizinkan Tuhan untuk membentuk dan memurnikan karakter kalian. Ingatlah bahwa kita dipilih bukan untuk menjadi pengikut, tetapi untuk memimpin generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Tetap solid, tetap semangat, dan teruslah bersinar. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi lucu-lucu banget ya teman-teman. Videonya tadi ada yang Mas Tegar gitu ya. Mas Tegar, kamu jos banget Mas Tegar. Jos banget. GSJS apa Esther tadi? Geneng Sak Jose. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Oke, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Semoga firman yang disampaikan tadi boleh menguatkan kita dan bisa menjadi berkat buat kita. Amin teman-teman. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat teman-teman? Masih semangat teman-teman? Yang semangat lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, dan sekarang kita masuk ke salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu. Kira-kira apa ya Esther ya? Ada yang bisa nebak nggak, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Habis ini kita mau ngapain nih? Ada yang tahu nggak nih? Ulang tahun biasanya ngapain teman-teman? Benar banget. Kita Oke. akan tiup Tiup lilin. Tapi teman-teman, ulang tahun itu nggak afdol banget kalau nggak nyanyi lagu selamat ulang tahun. Bener kan? Bener banget. Oke, karena itu kita akan mengundang seluruh ketua PKS untuk maju ke depan terlebih dahulu.
boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk ketua dan para PKS kita. Luar biasa. Oke, dan untuk semua yang berada di tempat, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama karena kita akan memuliakan nama Tuhan dan Raja di atas segala raja. Berikan aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Oke teman-teman, saat musik dimulai nanti, kita nyanyi bareng-bareng dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira untuk sukacitanya Heroes ulang tahun ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Kita hitung bersama-sama ya Indri. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Heroes yang ke-9. Beri kemuliaan bagi Tuhan. PKS dan partner mulai dari Hero 1 sampai Hero 6. Ariel dan Bayu, Tegar dan Joy belum, Esther dan Arsen, siapa lagi? Indri dan Petra. Minta tolong kesediaannya Pak Bambang untuk mendoakan. Ya, sebelum mendoakan ada pesan ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 14 di situ dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan dunia. Karena di dalam diri kalian ini ada potensi yang besar sekali, maka iblis berusaha untuk menghentikan langkah saudara-saudara ya, dengan pergaulan yang rusak, free sex, rokok, narkoba, pornografi, dan itu akan memandulkan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah itu sebabnya anak-anak muda, khususnya semua para PKS, ya dalam kalian ini di tangan banyak jiwa-jiwa anak-anak muda remaja di Ngawi yang terhilang. Nah, itu sebabnya kiranya engkau menguduskan Tuhan di dalam hidup kalian, sehingga kalian bertumbuh, berbuah, tidak hanya beberapa gelintir buah, tetapi 30 kali ganda, 60 kali ganda, kalau bisa berapa? 100 kali ganda. Ya, mari kita berdoa. Saudara angkat tangan saudara ke depan. Ya, kita akan mendoakan mereka ya. Bapa di surga, mengucap syukur atas anugerah yang kau percayakan kepada anak-anakmu ini Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu turun ke atas tangan hamba-Mu, sehingga mereka menerima impartasi urapan double untuk membawa jiwa-jiwa muda-mudi remaja di kota ini kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang terimpartasi dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau pun juga akan mengurapi setiap anak-Mu yang hadir, memperlengkapi dari tempat kuasa yang maha tinggi, sehingga ada terobosan, ada gebrakan di pemuda-pemudi,
Dan banyak orang-orang yang tenggelam dalam dosa, ditarik dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sebelum turun kita foto bersama dulu. Minta tolong multimedia, foto bersama PKS terlebih dahulu. Pak Bambang bisa ikut juga untuk foto bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing teman-teman. Haleluya. Gimana teman-teman? Sangat bersuka cita udah malam hari ini? Gak ada suaranya. Sangat bersuka cita. Amin, haleluya. Nah, ini sudah tiba saatnya kita akan praise, kita akan seru-seruan nyanyi dan memuji menyembah nama Tuhan. Teman-teman saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman saya ajak untuk menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Teruslah kita katakan, na na na
Oke, puji Tuhan, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, teman-teman. Haleluya. Haleluya. Oke, sangat sudah tidak terasa ya, teman-teman. Sudah tidak terasa banget loh ini. Walah, Ini kita terasa. udah di penghujung acara ya, teman-teman. Nah, tadi ulang tahun yang keberapa, teman-teman? Masih pada yang ingat? Keberapa? 9. Jadi Oke. semuanya itu nggak tidur Indri, semuanya itu Oke, mengikuti semuanya itu acaranya. mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu ikut serta ya Esther ya Betul pastinya. banget. Terima kasih semuanya sudah hadir, melayani dan mendukung dan ikut serta merayakan malam yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kiranya Hero Shoot semakin dipakai Tuhan, semakin Amin. bertumbuh dan menjadi tempat yang banyak anak muda mengenal Tuhan untuk lebih dalam lagi. Amin. Dan tentunya terima kasih juga buat panitia yang sudah bekerja keras untuk acara malam hari ini. Betul banget. Berikan Beri kemuliaan tepuk tangan bagi nama bagi kita Tuhan. Luar biasa. Oke, saya Indri dan Saya Esther. mohon maaf apabila selama memandu acara ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, selamat ulang tahun Heroes yang ke-9 tahun dan See you and God bless you semuanya. Oke, dan untuk menutup acara pada malam hari ini, kami persilakan Oma Ella untuk memimpin dalam doa penutup. Oke teman-teman, setelah doa jangan pulang dulu ya, karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Kita bangkit berdiri bersama. Yuk, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya kaki Dian itu sedang ada di Heroes. Kalau penglihatan ini bukan 1-2 orang, tetapi dinyatakan ketika berdoa, maka kamu semua akan menjadi pelita. Ya, kita bersyukur bersama. Aba ya Bapa di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan izinkan kami memasuki tahun yang ke-9. Dan janjimu itu tidak pernah dari anak-anak youth yang ada di tempat ini. Engkau yang membangun, engkau yang menginginkan kami untuk menjadi pelita, kami untuk menjadi terang, kami untuk menjadi garam, berdampak di mana saja kami berada. Dari tempat ini akan menghasilkan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang bakal memimpin negara ini, bangsa dan negara. Kami bukan orang yang biasa-biasa karena Tuhan sudah memanggil kami, sudah memilih kami, Engkau menguduskan kami untuk menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih, kami bersyukur mata hamba-Mu melihat bahwa tangan yang berlubang paku tidak pernah lepas dari hidup kami. Itulah sebabnya malam hari ini kami bersama-sama mengucapkan janji yang Kau berikan kepada kami, bahwa dari gereja ini akan muncul orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencintai bangsa dan negara, mencintai gereja, bahkan memuliakan nama Tuhan. Aku percaya kasih setiamu akan turun atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah roh takut akan Tuhan meliputi kami, sehingga kami sadar bahwa Engkau sudah mengkhususkan kami untuk kami menjadi anak-Mu Tuhan, untuk tidak sama lagi dengan dunia. Hanya Engkau Roh Kudus yang sanggup menolong kami semuanya. Malam hari ini kiranya turun kekuatan Tuhan atasmu, biarlah Roh Kudus memperlengkapimu untuk engkau berjalan dalam kebenaran firman Allah, untuk engkau tetap memegang firman Allah. Apapun yang terjadi, kiranya kekuatan Roh Kudus memenuhi hidupmu semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur malam hari ini. Amin. Terima kasih Oma.